Shalom, apa kabarnya sore ini? Luar biasa. Iya, hari ini kita belajar tentang bagaimana kebiasaan ya dari seorang yang sukses dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya percaya saudara, kita semua, siapa yang pengen sukses di sini angkat tangan? Yang nggak pengen sukses pulang saja. Ya, saya percaya semua pengen sukses. Iya. Kita belajar dari seorang di Alkitab yang bernama Daniel, saudara. Jadi dia namanya tercatat di Alkitab karena ada sesuatu yang luar biasa dari hidupnya yang perlu kita pelajari. Dan perjanjian lama harus tetap kita baca. Ya, jangan anggap bahwa perjanjian lama ini episode yang sudah berlalu dan kita nggak perlu baca. Karena Alkitab itu adalah satu rangkaian. Dari perjanjian lama kita belajar tentang banyak hal. Tentang sifat Allah, tentang pelajaran yang berharga. Bagaimana kesuksesan, bagaimana kegagalan orang-orang di dalam mengikuti Tuhan. Nah, akan dibahas hari ini tentang kisah suksesnya Daniel. Kenapa Daniel itu sukses? Kita tahu bersama saudara, pasal dan kitab Daniel ini dimulai dari ketika pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda. Pada waktu itu Nebukadnezar dari Babel datang ke Yerusalem dan menyerbu Yerusalem. Dan Tuhan mengizinkan pada waktu itu Yerusalem ditaklukkan oleh Nebukadnezar dan rajanya, Raja Yehuda pada waktu itu diserahkan ke dalam tangan Nebukadnezar. Bahkan bukan hanya itu, dia menjarah semua rumah, peralatan di rumah Tuhan itu dijarah. Kita tahu dulu bait suci itu peralatannya semua emas murni, saudara. Itu diambil, dibawa ke Babel. Bukan cuma emas dan semua perlengkapan di rumah Tuhan. Beberapa orang dari Israel itu pun mereka dibawa ke pembuangan di Babel. Dan pada waktu itu saudara, Raja Nebukadnezar bertitah kepada kepala istananya yang bernama Aspenas. Dia bilang begini, kamu ambil dan pilih beberapa orang di antara mereka. Orang yang punya hikmat, yang dia itu punya bakat, yang hidupnya itu luar biasa, ambil mereka untuk bekerja di istana raja. Yang lainnya dibawa ke Babel sebagai pembuangan, mereka kerja paksa, tapi beberapa orang yang punya hikmat Tuhan diambil untuk kerja di istana raja. Ini kisah dari awal dari kitab Daniel ini. Dan ada 4 tokoh di dalam kitab Daniel yang namanya sangat terkenal, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apakah ada nama saudara di dalamnya? Puji Tuhan, suami saya ada. Namanya Daniel, makanya saya pilih dia jadi suami. Kalau Zulkifli, kagak. Ayo kita lanjut Daniel pasal yang ke-6, kita lihat di sana. Saudara, yang namanya Daniel ini baru dibawa. Mereka ini orang baru. Ya, di dalam bisnis, di dalam berpolitik, ya ini adalah politik satu negara ini, satu bangsa. Bahkan di dunia apapun, yang namanya orang baru, itu pasti disirikin. Iya apa iya? Ditanya ya, ini orang baru atau orang lama? Orang Sulawesi, nggak bahaya tah? Nah, bahaya ini orang Sulawesi ini saudara. Ya, kita lihat di sana. Ayat Daniel pasal yang ke-6, ayat yang kedua mulai. Kita baca, lalu berkatalah Darius ya. Ayat yang kedua, lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 orang wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka ditempatkan di seluruh kerajaan. Ini yang menjadi bupati-bupati dan wakil-wakil raja pokoknya. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan apa? Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Bayangkan ini seorang yang diambil, dia menjadi pembuangan. Dari Yerusalem, dari Yehuda. Dibawa ke Babel, tetapi tiba-tiba dikasih jabatan. Bahkan jadi orang, terpilih 3 orang yang memiliki kekuasaan tertinggi setelah raja. Wow nggak saudara? Wow. Ini luar biasa. Dan dikatakan di sana, kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Jadi sekarang ini mungkin mereka ini ya pejabat-pejabat tinggi ya, yang diberi kepercayaan. Daniel, dia nggak ikut pilkada, ya, dia nggak kampanye, tapi dia dipilih pada waktu itu diangkat karena Tuhan yang
memilih. Lalu kita lihat ayat yang berikutnya. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena apa? Ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kenapa Daniel ini mendapat satu promosi yang luar biasa? Lihat ayat yang tadi dulu, kita balik ke ayat yang tadi dulu multimedia. Karena dia mempunyai roh yang luar biasa. Anak muda, siapapun kita hari ini. Jangan pernah taruh andalanmu kepada kekuatan kepinteranmu, otakmu, pendidikanmu. Kita belajar harus. Tetapi yang lebih dari itu, kita harus punya roh yang luar biasa. Kenapa kita harus punya roh yang luar biasa? Karena saudara, waktu engkau mempunyai roh yang luar biasa, promosi dari Tuhan ketika mengangkat engkau, bahkan dikatakan raja bermaksud menempatkan Daniel atas seluruh kerajaannya. Waktu kita punya roh yang luar biasa, maka Tuhan itu mempromosikan engkau tidak tanggung-tanggung. Melampaui batas yang bisa diduga oleh manusia. Kita ini siapa? Saya ini siapa? Saya ini cuma lulusan SMA dari kota kecil yang mungkin saudara nggak tahu tempatnya ada di mana. Tapi waktu kita punya roh yang luar biasa dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan mempromosikan, tidak ada satupun yang bisa membendung kuasa Tuhan itu. Bahkan banyak orang berusaha untuk membendung. Saya mau tanya saudara, waktu Daniel dari pembuangan dibawa ke Babel, ini orang baru datang. Mungkin yang lain di situ sudah lama sekolah ke pemerintahan, mereka sudah mengikuti diklat, mereka sudah puluhan tahun, tapi mereka baru dikasih jabatan yang sekian. Daniel yang baru dibawa, tiba-tiba mendapat jabatan yang tertinggi. Saya mau tanya, ada yang iri nggak? Banyak. Jangankan di dunia sekuler. Jangankan di dunia politik, dalam dunia pelayanan pun, waktu seseorang diangkat, banyak yang iri, saudara. Yang namanya iri hati ini sudah penyakit bawaan. Ini penyakit bawaan, kayak diabetes. Makanya kita harus hati-hati, karena ini ada dalam setiap kita. Nah kalau kita pupuk, kita kasih makan, makin jadi. Makanya kita perlu menjaga hati. Yang lebih celaka lagi, mereka iri hati sama orang yang punya roh yang luar biasa, sama orang yang disertai oleh Tuhan. Jangan pernah iri sama orang yang disertai Tuhan. Itu sama dengan engkau bunuh diri, engkau menimbun, engkau menggali lubang bagi kuburanmu sendiri, saudara. Kita lihat apa yang terjadi dengan Daniel. Dikatakan di sana ketika Tuhan raja berniat mempromosikan dia. Baca langsung kelihatan yang iri-iri. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mulai mencari alasan untuk mendakwa Daniel dalam hal pemerintahan. Orang yang iri sama kita tidak akan pernah berhenti mencari celah, mencari kekurangan, mencari kelemahan kita untuk berusaha untuk menjatuhkan kita. Tapi jangan takut, asalkan kita tetap berdiri dalam kebenaran. Sekuat apapun, 1000 tangan manusia ingin mencoba menjatuhkan, mereka tidak akan pernah menang dengan satu tangan Tuhan yang kuat yang menopang kita untuk tetap teguh berdiri. Dikatakan mereka mulai cari alasan. Dalam hidup kita pun saudara ini akan terjadi. Orang akan mencari-cari alasan kesalahanmu. Dalam hal pemerintahan. Ternyata mereka tidak dapat. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan. Sebab Daniel itu setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Sebab dia takut Tuhan. Waktu mereka tidak dapat, ayat yang berikutnya, apa yang mereka lakukan? Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel. Kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Orang itu kalau sudah iri, dengki, sirik, mereka nggak dapat kesalahan. Yang benar pun akan dijadikan salah.
Karena iri. Bayangkan loh, yang mereka temui satu-satunya celah kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Dan waktu orang takut Tuhan, ada orang berusaha untuk menjatuhkan, engkau berurusan dengan Tuhan loh saudara. Hati-hati saudara, hati-hati. Lalu apa yang dikatakan saudara? Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu untuk menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius." Ya. Jadi Nebukadnezar itu adalah sebutan untuk raja seperti kita presiden, tapi namanya adalah Darius. Kekalah hidup Tuhanku. Lalu mereka bilang apa di sana? Ya, ayat yang berikutnya, semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan para bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Saudara lihat, ketika orang terus mencari alasan untuk menjatuhkanmu saudara, tetaplah fokus kepada Tuhan. Tidak usah pedulikan, tidak usah digubris. Yang terpenting hubungan kita dengan Tuhan. Roh kita tetap terjaga dengan Tuhan. Mereka itu datang menghadap kepada raja. Hati-hati juga sebagai pemimpin. Karena banyak orang di bawah kita itu yang cari muka. Yang bermuka dua. Aduh, muka satu aja udah susah diurus, apalagi dua ya. Bener nggak? Apalagi ibu-ibu ini. Bayangkan kalau mukanya dua, skincare-nya mahal loh. Muka satu aja susah dirawat, apalagi dua, bener nggak? Ya saudara, raja ini kalau pemimpin itu tidak punya hati yang bijaksana, dia bisa terjebak dalam sebuah keputusan gara-gara orang-orang di bawahnya. Ya, jangan suka kalau dipuji. Orang yang biasanya suka memuji, itu biasanya sesamting saudara. Makanya saya kalau dipuji orang, "Bu tambah cantik," pret. Biasa aja. Jangan terlalu tergiur dengan pujian. Jangan terlalu dinikmati pujian itu. Ya biasa aja. Apalagi kalau ada orang mulutnya manis. Harus hati-hati bawahan itu. Kalau saudara sebagai seorang pemimpin, berhati-hatilah. Apalagi kalau istri mulai bermulut manis, itu pasti ada maunya. Suami saya ketawa paling kenceng loh. Bahaya ini ya. Tapi saya nggak pernah bermulut manis sama dia saudara. Ya. Dan saudara lihat waktu mereka mulai mengeluk-elukan raja. Tidak ada seorang pun loh yang layak untuk disembah. Kecuali engkau. Karena engkau yang paling mulia. Rajanya ini cuma dipuji sedikit. Udah makan puji. Akhirnya dia terumpan. Lalu mereka bilang apa? Oleh sebab itu raja, engkau harus keluarkan sebuah larangan. Buatlah suatu surat perintah yang tidak bisa diubah. Menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak bisa dicabut kembali. Mulai ini masuk saudara. Rancangan jahat anak buah masuk kepada bos. Nah, ini bos harus punya kebijakan untuk menimbang. Apakah ini keputusan yang dibikin benar atau salah? Harusnya kan tanya, loh emang kenapa? Orang kan punya hak mau berdoa sama Tuhan, ya terserah. Tapi karena udah kelepek-kelepek dipuji tadi, engkau yang paling mulia. Maka semua orang harus menyembah engkau. Hati-hati sama pujian. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dan dengan larangan itu. Lalu dikatakan di sana, demi didengar Daniel. Daniel dengar nih, surat perintah dibuat, ditanda tangan, diumumin. Ketika Daniel mendengar surat perintah itu sudah keluar, apa yang dilakukan? Ya, ketika demi didengar Daniel surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Dia tidak bergeming. Saya mau tanya saudara, menurut saudara waktu Daniel dengar surat itu, dia ada ketakutan nggak? Daniel ada takut nggak? Dia juga manusia loh seperti kita. Dilempar ke gua singa itu kira-kira takut nggak? Nggak usah tanya Daniel deh. Saudara kalau dilempar ke gua singa, saudara berani? Enggak.
dia juga pasti takut. Karena dia tahu bahwa dia selalu menyembah Tuhan 3 kali sehari. Tapi Alkitab berkata, waktu Daniel dengar surat itu sudah ditok, raja sudah mengeluarkan perintah itu, balik dulu ke ayat tadi, dia bergegas pulang ke rumahnya. Dia masuk ke kamarnya, dia berlutut di situ, dia memuji menyembah Tuhan seperti yang dia biasa lakukan 3 kali dalam sehari. Hari-hari ini saudara, ada banyak hal yang bisa menakutkan, menggentarkan, mencemaskan kita. Kita lihat berita-berita, ingat dulu terus diumumkan 2025 akan datang badai matahari. Dan ini kita memasuki 2025. Badai matahari ini bukan ramalan. Ini sesuatu yang memang terjadi secara nyata dan memang itu adalah proses alamiah. Badai matahari pernah terjadi tahun 1869. Dan hal yang terparah ketika matahari di 2025 ini akan terjadi badai. Ini panasnya matahari kan semakin panas. Maka dia akan memancarkan letupan panas yang begitu luar biasa hingga medan magnet bumi ini tidak bisa menahan. Dan apa yang akan terjadi konsekuensinya? Beberapa atau mungkin satelit yang berada di luar angkasa itu akan meledak, saudara. Nah, kalau itu meledak, maka dunia akan kehilangan internet. Saudara bisa bayangkan kalau kita hidup tanpa internet, ini bukan Indomie, telur, dan kornet. Ini benar-benar internet. Apa yang bisa terjadi di bumi ketika nggak ada jaringan internet? Saudara bisa hidup tanpa handphone? Saya mau tanya saudara, siapa yang kalau lupa handphone pasti balik lagi ke rumah? Angkat tangan. Nggak usah pura-pura. Saya yakin kita semua kalau handphone lupa pasti kita pulang. Karena handphone itu satu barang yang buat kita sekarang sangat primer. Itu sebuah kebutuhan. Saudara bisa bayangkan ketika internet tidak ada di dunia. Maka listrik juga akan mati, perbankan tidak berfungsi, bahkan penerbangan pun gak ada yang jalan. Dan kita akan kembali tanpa listrik hidup. Saudara sudah bisa membayangkan hidup seperti itu? Itu bisa terjadi loh. Karena siklus ini badai matahari memang terjadi setiap berapa ratus tahun. Dan ini bukan cerita yang mengada-ngada. Ini pasti benar-benar akan terjadi. Dan Tuhan Yesus sudah berkata, di akhir zaman, matahari akan ada fenomena bulan dan bintang matahari. Bahkan akan ada tanda-tanda di langit. Dan Yesus bilang, orang-orang akan mati karena kecemasan berhubung dengan semua yang terjadi di langit dan di bumi. Bahkan hari-hari ini berita heboh, beberapa di Amerika Serikat sekarang muncul itu drone-drone seperti bola-bola api. Ini berita nyata saudara. Dan kemarin yang lagi viral, dia muncul di New Jersey. Dan drone api ini bisa bicara sama orang. Dia bilang, you know Jesus, Jesus love you, Jesus love me. Tapi Yesus sudah mengingatkan, Yesus bilang apa? Di akhir zaman akan banyak orang datang dengan memakai namaku. Dan mereka akan berkata, Mesias ada di sini, Mesias ada di sana. Tapi kamu jangan percaya. Sebab antikris bisa membuat mujizat di akhir zaman. Dia bisa bikin api turun dari langit. Sekarang muncul saudara, ada tanda salib dalam bentuk api di langit. Orang semua lihat itu. Itu memang sudah tertulis di Alkitab. Entah itu memang proyek buatan manusia yang disebut dengan Blue Beam ya, project sekarang. Mereka punya satu proyek yang mereka nanti bisa memproyektorkan Yesus di langit. Dan orang pikir semua itu Tuhan yang datang. Padahal itu cuma laser yang dimainkan. Memang akan terjadi. Yesus sudah bilang bahkan orang akan melihat, ada anak manusia di langit. Dan tujuannya cuma satu, supaya banyak orang percaya kepadanya dan dia akan menyesatkan banyak orang. Karena itu berdoa dan berjaga-jagalah. Di akhir zaman makin dekat dengan Tuhan. Karena di akhir zaman iblis juga bisa bikin mujizat. Jangan percaya, ini viral. Jangan-jangan nanti malam juga saudara lihat ke langit, ada nanti. Nggak ada yang mustahil.
Ya, ya itu saudara. Jadi ya terjadi di akhir zaman. Tapi waktu engkau mendengar berita-berita yang menakutkan itu, apa reaksimu? Seperti Daniel, dia berkata waktu dia dengar surat perintah itu, dia berlari ke kamarnya, dia berlutut kepada Allahnya, dia memuji menyembah Tuhan, dia menyerahkan seluruh perasaannya kepada Tuhan. Kenapa saya selalu bilang, tidak usah titip doa. Jangan cari pendeta. Nggak usah konseling sama pendeta. Waktu kau ada masalah, masuk ke kamarmu, tutup pintu, berlutut kepada Tuhanmu yang hidup. Amin. Nggak usah cari, nggak usah titip doa. Karena untuk masuk surga tidak ada just tip. Nggak ada just tip. Saudara harus datang sendiri sama Tuhan. Bahkan ketika penghakiman Kristus dengar baik, suami tidak bisa selamatkan istri. Istri tidak bisa selamatkan suami. Orang tua nggak bisa gandeng anak. Kita cuma cukup menasehatin anak sampai di dunia ini saja. Selanjutnya masalah keselamatan pribadi lepas pribadi. Yang akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena itu selama masih ada waktu di dunia ini, berdoalah sungguh-sungguh buat keluargamu, buat suamimu, buat anakmu, buat istrimu. Supaya tidak ada satupun dari kita yang tertinggal. Cuma itu doa saya, Tuhan. Biar keluargaku jangan ada yang tertinggal, Tuhan. Karena itu kebinasaan kekal, nggak ada ampun. Kiamat saudara sudah, disitulah ratapan dan kertakan gigi Tuhan Yesus bilang, yang tidak akan ada habisnya, penderitaan kekal selama-lamanya di neraka. Karena itu jangan benci dengan khotbah-khotbah tentang penghakiman. Jangan tutup mata dengan pengkhotbah tentang pertobatan, penghukuman, murka Tuhan. Buka telingamu saudara. Jangan terpancing dengan Tuhan itu tidak menghakimi, Tuhan itu tidak murka, dia masih tetap Tuhan yang murka terhadap dosa. Ada yang berkata itu pendeta tolol, Debbie Basir itu bodoh, khotbah kok bilang LE itu penghukuman. Saya tidak bilang itu penghukuman. Khotbah saya dipotong orang lalu beredar di media sosial. Ya diakui atau tidak, ya mungkin saya ini sudah terkenal sekarang ya. Menurut saudara saya ini terkenal atau tidak ya? Saya juga sebenarnya nggak tahu. Tapi saya juga bingung, khotbah saya itu ditungguin. Saya khotbah tadi siang, udah keluar di TikTok. Udah keluar di TikTok. Saya juga sampai bingung, saya itu nggak bayar orang. Saya nggak gaji mereka. Rajin sekali mereka tungguin saya khotbah di mana aja. Udah ditungguin kalau saya khotbah mau dipotong saudara. Karena sekali dia tayang saya yang nonton ratusan ribu. Lalu ada dokter yang mengangkat khotbah saya dan ngomong ini pendeta bodoh. Ya, masa dia ngomong LE itu dihukum Tuhan? Saudara, saya tidak bilang itu dihukum Tuhan. Saya bilang setelah mereka bikin pesta begitu, menghina Tuhan, tiba-tiba terjadi kebakaran. Itu penghukuman atau tidak? Ya dua-duanya benar. Apakah itu karena kasih Tuhan? Apakah itu karena bencana alam? Iya, tapi semua yang terjadi itu diizinkan Tuhan. Dan cuma satu tujuan Tuhan, supaya orang bertobat. Lalu mereka bilang, loh Tuhan itu tidak menghukum loh. Masa iya Tuhan yang ciptakan kita, Tuhan menghukum? Saudara, di perjanjian baru, ada orang yang dihukum Tuhan langsung mati siapa? Ananias dan Safira. Orang bilang Tuhan tidak menghukum. Masa Tuhan bunuh orang? Dia Allah yang berdaulat. Suka-sukanya dia. Karena Allah kita itu api yang menghanguskan. Makanya hiduplah takut akan Tuhan. Ketika Ananias dan Safira sudah berjanji kepada rasul-rasul, kami akan jual tanah kami, doakan ya kalau laku semuanya kami kasih buat Tuhan. Setelah laku tanah itu, di depan semua orang di gereja mereka beri. Tapi cuma sebagian, sebagiannya disimpan. Waktu sudah laku, nyesel. Waduh, kenapa kita bilang semua ya? Harusnya separuh aja. Ya udah, kasih aja separuh, kan nggak tahu. Ketika di depan semua umat Tuhan ditanya sama Rasul, ini sudah semua uang yang kau beri? Sudah. Kau tidak simpan separuhnya? Tidak. Saat itu murka Tuhan turun. Ananias dan Safira mati di tengah-tengah ibadah. Mati saudara. Dan saudara bilang Tuhan tidak menghukum? Please deh. Tuhan itu tetap Tuhan. Dia benci dosa. Dan ayat firman Tuhan bilang orang yang gak mau bertobat pasti
Binasa. Ya mau binasanya sekarang atau nanti kan binasa. Makanya tolong saudara, tobat mulai hari-hari ini. Jangan dugem terus, amin. Jangan bersinah terus. Jangan bohong terus. Jangan sakit hati terus. Dan tugas saya sebagai hamba Tuhan tuh mengingatkan. Mau saya diejek bodoh, goblok, tolol, itu urusan mereka. Bagian saya harus menyampaikan firman Tuhan. Saudara terima atau tidak, emang gue pikirin. Itu urusanmu. Yang penting saya sudah sampaikan. Zaman dulu juga nabi-nabi ditolak kok, bahkan mau dibunuh. Kalau cuma sekarang menyampaikan gitu, dihina, difitnah, ya memang yang bilang saya goblok dokter, ya iyalah saya lebih goblok karena kan dia dokter, pasti dia lebih pintar. Ya saya akui itu. Tapi saudara please, ayo, waktu engkau mendengar apapun hari-hari ini yang bikin imanmu turun, yang bikin imanmu rasanya drop, menghadapi keadaan zaman. Yesus bilang begini, mendengar berita-berita yang menakutkan, banyak orang mati karena kecemasan. Banyak orang mati karena kecemasan. Itu nggak bisa dipungkiri, memang benar. Lalu Daniel mendengar itu. Apa yang akan menjadi kekuatan kita hari-hari? Mau kita dengar tentang kiamat, mau kita dengar tentang ini, mau kita dengar tentang itu. Cari Tuhan, berlutut di kaki Tuhan. Iya, kalau kita dengar sekarang ini memang dunia ini makin jahat. Ya mungkin Tuhan akan izinkan badai matahari terjadi karena manusia juga ini makin jahat. Iya, ada salah satu teknologi yang sangat luar biasa yang dimiliki negara-negara berkembang, negara maju, ya negara maju. Itu teknologi HARP. Mereka bisa bikin angin puting beliung buatan. Mereka bisa bikin iklim buatan, angin buatan. Bisa semua saudara dengan teknologi yang begitu canggih. Ya mungkin Tuhan akan izinkan, mungkin meledak dulu semuanya, ya biar disterilisasi dulu semuanya. Ya tapi kita harus tetap berjaga-jaga, kapanpun Tuhan mau datang, mungkin nanti malam, karena Alkitab bilang dia akan datang seperti pencuri. Beresin hidupmu saudara. Saya sudah ingetin dari mimbar ini, bertobat. Cari Tuhan. Lari bergegas pulang ke rumah. Daniel masuk ke kamarnya. Dia berlutut kepada Allah yang dia kasihi. Lalu ayat berikutnya berkata begini saudara, ayat 11. Kita lihat ayat yang berikutnya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk mendapati Daniel yang sedang berdoa. Dan bermohon kepada Allahnya. Karena memang itu yang mereka tunggu. Orang iri itu suka lihat orang jatuh. Dia tunggu dia mau masuk kamar nih. Mereka udah hafal jamnya. Sampai mereka tahu loh. Ya, orang tuh kalau iri, kalau sirik, dia pantau terus hidup kita. Biarin aja. Tunggu, ini kesalahannya. Dicari, dikejar. Dapat saudara. Lalu dikatakan ayat yang berikutnya saudara. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Raja, bukankah engkau sudah bikin satu ketentuan bahwa orang yang mencari yang lain, berdoa kepada yang lain, menyembah kepada yang lain selain daripada raja, maka dia akan dihukum dengan dilempar ke gua singa. Raja ingat ya, perkara ini sudah engkau tanda tangan menjadi undang-undang Media dan Persia dan itu tidak dapat dicabut kembali. Mereka ancam memang raja. Untuk kasih dengar, karena undang-undang sudah dibuat, tidak bisa ditarik kembali. Dalam waktu hanya beberapa saat. Lalu dikatakan di sana ayat yang berikutnya saudara. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda. Kelihatan siriknya. Padahal Daniel sudah diangkat menjadi pejabat tinggi. Nggak ngomong, itu loh raja, Pak Daniel itu loh, yang dari Yehuda. Daniel salah seorang buangan. Ini saudara tanda-tanda orang sirik. Omongannya itu lihat, merendahkan orang. Orang buangan itu loh. Bukan pribumi. Dia tuh nggak tahu dari mana pribulan. Salah seorang buangan dari Yehuda. Ya tidak mengindahkan tuanku ya raja. Dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari dia mengucapkan doanya. Lalu apa yang terjadi saudara? Setelah raja mendengar hal itu maka sedihlah ia. Dia nggak menyangka kalau yang mereka mau
jebak itu Daniel, orang kesayangannya, orang pilihannya, orang yang benar-benar dia anggap punya roh yang luar biasa ini. Raja sedih saudara, tapi dia nggak bisa buat apa-apa. Dia cuma bisa nyanyi, aku terjebak, aku tertipu, aku terperangkap dalam egomu. Itu toh sudah terlanjur, hukum sudah dibuat, undang-undang sudah disahkan. Nggak bisa ditarik kembali. Nangis raja, sedih. Kenapa Daniel? Kenapa Daniel? Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari terbenam, sampai malam ia masih berusaha untuk tolong Daniel. Sering kali Tuhan izinkan orang yang berniat tolong kita pun tidak diizinkan Tuhan. Nggak dapat jalan untuk tolong kita. Supaya apa saudara? Supaya di situ pertolongan itu hanya datang dari tangan Tuhan yang kuat. Nggak diizinkan loh, raja sudah berusaha. Ini siapa? Pemegang kekuasaan tertinggi. Dia bisa melakukan apapun. Makanya jangan andalkan manusia. Sehebat apapun pangkatnya, tetap andalkan Tuhan. Amin saudara. Jangan engkau menyedihkan hati Tuhan. Sehebat apapun pejabat yang dekat dengan kita, jangan pernah andalkan. Tapi tetap andalkan Tuhan. Cuma Tuhan yang sanggup. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Mereka ancam raja gantian. Jangan pernah kau rubah, karena itu menurut undang-undang sudah sah. Ini akan demo besar-besaran ini. Demi seorang Daniel, saudara. Lalu dikatakan di sana, sesudah itu raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel, dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau dari mulut seorang raja yang tidak mengenal dan tidak menyembah Allah. Bisa keluar sebuah kata-kata iman karena melihat ketekunan iman Daniel. Karena melihat kesungguhan hatinya Daniel kepada Tuhan. Dan dia menyadari bahwa ternyata dengan kekuasaan tertinggi yang dia punya, dia pun tidak sanggup mengeluarkan Daniel dari hukuman gua singa itu. Makanya dia berkata, berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Dan ini menjadi sebuah ujian iman yang luar biasa. Lalu dikatakan apa? Maka dibawalah sebuah batu diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materai dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Nggak bisa ditangguhkan hukuman itu. Siapapun yang coba melepaskan Daniel tidak sah. Waktu cincin materai itu dipakai untuk mengesahkan satu perkara, nggak boleh dirubah. Itu aturannya. Lalu dikatakan di sana ayat yang berikutnya. Lalu pergilah raja ke istananya. Dia berpuasa semalam-malaman itu, nggak mau makan raja. Karena sedih hatinya akan Daniel. Dia tidak menyuruh datang penghibur, biasanya malam raja berpesta makan, datang penyanyi dangdut, ya, datang semua itu ya goyang ngebor di depan raja, tari perut, sudah semua datang. Namanya juga raja. Malam itu raja bilang, aku tidak mau makan, aku puasa. Tidak ada satupun penari yang boleh masuk untuk menghibur. Dan ia tidak dapat tidur. Betapa raja bersedih karena Daniel. Waktu orang yang benar, saudara, diizinkan Tuhan. Seringkali Tuhan akan izinkan engkau, tidak ada satupun yang akan tolong. Jadi kalau hari ini engkau merasa tidak ada pertolongan di hidupmu, percayalah, Tuhan sedang izinkan itu. Supaya kau menatap ke atas dan berkata, Tuhan cuma engkau satu-satunya harapanku. Cuma itu yang Tuhan mau. Dia nggak mau yang lain. Supaya imanmu tertuju kepada dia dan berkata, engkau satu-satunya harapanku Tuhan. Tidak bisa aku andalkan siapapun manusia.
Lalu lihat saudara, raja cuma tidur hanya beberapa waktu mungkin. Pagi-pagi sekali waktu dia terbangun masih subuh fajar baru menyingsing. Bangunlah raja, tidak pergi ke dapur cari sarapan. Karena dia sudah puasa dari sore, dari siang. Dia tidak pergi ke mana-mana cari siapa. Langsung raja menuju pergi ke buru-buru ke gua singa. Karena dia sangat mengasihi Daniel. Waktu sampai di gua singa saudara. Ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara sayu. Karena tidak berharap ada jawaban. Pasti Daniel sudah mati. Dengan suara yang sedih dia bilang, Daniel, hamba Allah yang hidup. Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Suaranya nyaris tak terdengar karena sedih. Dan tiba-tiba dia mendengar jawaban dari Daniel berkata begini, ya raja, kekalah hidupmu. Saudara, apapun keadaanmu hari ini, waktu kau percaya pada Tuhan, dia beri engkau kekuatan untuk memberikan jawaban kepada orang-orang yang ingin menjatuhkan hidupmu. Dengan lantang engkau bisa berkata bahwa Tuhan adalah satu-satunya penolong yang luar biasa. Lalu apa yang Daniel katakan saudara? Dia berkata begini. Ayat yang berikutnya. Allahku yang telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapan Tuhan. Nomor 1. Dan juga aku juga tidak bersalah terhadap Tuanku ya Raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Pastikan hidup kita benar di hadapan Tuhan. Pastikan sikap hatimu benar di hadapan Tuhan. Cuma orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan yang akan mengalami pembelaan di hari-hari yang terakhir ini. Enggak perlu takut apapun perubahan zaman. Enggak perlu takut apapun yang akan terjadi. Bagian kita berdoa, berjaga-jaga. Jaga hati tetap kudus di hadapan Tuhan. Daniel bilang, Tuhan telah menolong aku karena aku terbukti tidak melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Dan tidak juga melakukan kejahatan terhadap Tuanku Raja. Lalu saudara, ayat berikutnya berkata, lalu sangat sukacitalah raja. Dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu. Dan tidak terdapat luka apa-apa padanya. Karena ia percaya kepada Allahnya. Tidak ada akan yang bisa menggores hatimu. Tidak ada yang akan bisa menggores berkatmu. Tidak akan ada sesuatu yang bisa merampas apapun dari hidupmu. Kalau Tuhan tidak izinkan, waktu kau percaya kepada Tuhan, dia menjadi pelindungmu saudara. Ayat berikutnya berkata saudara. Lanjut ayat yang berikutnya. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel. Dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu. Singa-singa itu telah menerkam mereka. Bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Waktu engkau iri hati pada orang yang diberkati Tuhan. Engkau sedang menggali kuburan bagi dirimu sendiri. Jangan pernah berbuat jahat. Jangan pernah iri kepada orang. Jangan pernah merancangkan sesuatu yang jahat di hatimu. Sebab itu sama dengan engkau menimbun murka Tuhan atas hidupmu sendiri. Walaupun raja gak bisa tolong. Tuhan itu gak pernah kurang cara untuk melakukan pembalasan dengan murkanya saudara. Orang-orang itu mati diterkam singa. Bahkan keluarga dan anak-anaknya. Lalu dikatakan apa di sana saudara? Raja akhirnya memberi perintah saudara. Raja mengirim surat kepada seorang-orang di segala bangsa, segala suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya begini, bertambah-tambahlah kiranya sejahteramu. Lalu yang berikutnya, bersama ini ku beri perintah bahwa di seluruh kerajaan yang aku kuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya siapa? Daniel.
Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Biar lewat pergumulan hidup kita, orang lain bisa melihat kedahsyatan tangan Tuhan. Jadikan setiap bagian dari pergumulan hidupmu menjadi momen di mana engkau bisa mengalami kemuliaan Tuhan. Dan keluargamu, orang-orang yang membencimu akan berkata, wow, Tuhannya hidup. Allahnya itu dahsyat. Nggak usah membela diri, nggak usah mencoba cari kebenaran. Tapi biar Tuhan yang mengangkat kebenaranmu seperti fajar yang dia munculkan di permukaan saudara. Dan dikatakan keluar maklumat di seluruh bangsa. Raja Nebukadnezar berpesan. Semua harus tunduk kepada Allahnya Daniel. Sebab dia melihat dengan mata kepalanya kuasa Tuhan terjadi. Lalu ayat yang berikutnya berkata. Dan Tuhan dia bilang Allahnya Daniel itu melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Saudara, hari ini mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Apa tips kesuksesan dari seorang Daniel? Dia punya roh yang luar biasa. Kenapa selalu saya bilang jangan cuma bangun manusia jasmanimu, tapi bangun manusia rohanimu. Ibu-ibu, jangan kau habiskan waktumu cuma ke salon, ke klinik kecantikan berjam-jam, tapi kau nggak pernah bangun manusia rohanimu itu untuk kuat dalam Tuhan. Jangan habiskan waktumu hanya mengejar uang, kekayaan, habis waktu kita 24 jam dan kita melupakan Tuhan yang adalah penguasa di hidup kita. Sekali lagi dengar baik-baik, ada begitu banyak hal di hidup ini yang tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita manusia. Tapi itu bisa diselesaikan dengan cara yang supranatural dari Tuhan. Waktu kau duduk di kaki Tuhan, waktu kau nangis di kaki Tuhan, waktu kau bawa seluruhnya hidupmu kepada Tuhan. Dia Tuhan yang bekerja dengan cara yang tidak terlihat oleh matamu, saudara. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh satu kuasa, yaitu kuasa Tuhan yang maha tinggi. Keadaan yang paling malang bagi manusia itu bukan gak ada duit. Amin apa amin? Tidak usah melihat saya seperti itu. Ya, saya bilang keadaan yang paling malang bagi manusia itu bukan gak ada uang. Ya, banyak yang menatap saya dan apa iya bu? Memang uang tidak dibawa mati, tapi gak ada uang bawaannya bertobat. Ya, memang uang gak dibawa mati bu, tapi gak ada uang bawaannya mati. Ya, ini yang perlu bertobat. Ya, uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Iya, saya tahu. Tapi Alkitab berkata, saudara, satu keadaan yang paling malang dari manusia adalah ketika kita terpisah dari Allah. Amin. Kenapa itu menjadi keadaan yang paling malang? Karena kalau engkau terpisah dari Allah, engkau punya banyak uang bisa. Tapi engkau gak ada damai sejahtera. Gak ada sukacita. Dan itu orang yang paling malang kan, punya banyak uang, tapi gak punya karunia menikmati. Hidupnya berantakan, rumah tangganya ribut, setiap hari konflik. Ya, kasihan kan? Saya banyak ketemu orang kaya, saudara. Bahkan kaya raya ya. Tapi ketika ketemu mereka saya pulang, saya bilang sama suami saya, lebih bahagia kita. Kenapa? Karena ada Yesus dalam hidup kita. Orang boleh kaya, tapi kalau dia tidak punya Tuhan, nggak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungannya rusak, nggak akan ada kedamaian sekalipun engkau beragama Kristen. Makanya kita perlu mengalami Natal itu di hidup kita. Apa itu Natal? Natal adalah peristiwa Yesus lahir di hidup kita menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Saya bukan hanya berbicara karena saya pernah mengalami bagaimana hidup di luar Yesus dan bagaimana hidup di dalam Yesus. Saudara tahu kesaksian saya, nama saya Debbie Basir. Tapi gak ada hubungan sama Abu Bakar Basir. Walaupun karena itu visa saya ditolak terus. Ya dipikir ada hubungan, ya.
Tapi saudara, ya saya dulu pernah hidup tanpa Yesus. Saya punya agama. Ya, bahkan dari kecil diwanti-wanti, jangan bergaul sama orang Kristen. Apalagi pacaran sama orang Kristen. Kalau kamu sampai menikah sama orang Kristen, lebih baik papi masuk penjara, papi bunuh kamu. Jadi saya menjaga hidup saya jauh-jauh deh yang namanya Kristen. Bahkan jatuh cinta sama laki-laki Kristen saya nggak berani. Padahal yang ganteng-ganteng tuh cowok Kristen. Weh, Pak Lukas langsung bilang amin loh. Lumayan ada yang menghibur ya. Tapi cowok Kristen yang bertobat, nggak bertobat sama aja kayak setan. Ya. Jadi saya takut, tapi saudara ketika Yesus datang, dari dulu saya pikir kemerdekaan hidup itu adalah ketika saya bebas melakukan apa yang saya mau, nggak ada yang larang. Saya mau bikin apapun nggak ada yang larang, itulah kemerdekaan. Sehingga saya jatuh dalam dosa, saya menikmati semuanya. Tapi ternyata apa yang saya dapatkan? Kehancuran. Pada ujungnya membawa saya pada satu keputusan, saya mau mengakhiri hidup saya dengan jalan bunuh diri. Hari-hari ini ada begitu banyak anak-anak muda. Ya juga di Indonesia yang bunuh diri saudara. Kita harus perhatikan anak-anak kita loh hari-hari ini. Mereka itu menjadi anak-anak yang kurang tangguh. Apalagi kalau kita terlalu memanjakan mereka. Sudah dibiasakannya semua serba ada. Jadi anak-anak sekarang itu survei membuktikan mereka tidak punya lagi nilai juang itu sangat minim. Karena orang tua sudah menyediakan semua-muanya. Apa yang mereka butuhkan dikasih. Ingat saudara, mendidik anak bukan soal kita itu beri semua yang mereka mau. Ya, saya didik anak-anak saya. Ya, yang kecil itu, yang paling kecil anak saya, sampai hari ini ke sekolah naik Gojek. Orang-orang sebagian bertanya, ibu tega anak ibu itu naik Gojek, naik motor, naik Gojek itu dijemput Gojek. Saya bilang enggak apa-apa, biar dia belajar menderita. Anak saya yang nomor 1 waktu masuk SMP, Mam, aku sekolah masuk di mana? Masuk di sekolah negeri. Kenapa? Di situ kan banyak yang bukan Kristen, Mam. 90% itu di sekolah negeri itu bukan orang Kristen. Iya, saya bilang kenapa? Masalah buat lo. Enggak apa-apa. Bukan berarti sekolah Kristen itu menentukan iman anakmu loh saudara. Sekolah internasional di Jakarta itu iman anak-anaknya ya tidak ditentukan dari sekolah itu. Saya pernah saudara bertamu di salah satu rumah. Anaknya sekolah di international school. Saya datang saudara bertamu duduk di ruang tamu. Anak ini SMA pulang dia lempar tasnya di ruang tamu. Dia teriak, "Suster, bawa tas saya ke atas." Terus saya tegur. Kalau bisa bawa sendiri kenapa nggak dibawa sendiri? Dia lewatin saya ngomong, "Kepo. Anak sekolah di international school." Jangan engkau berpikir karena pendidikannya Kristen, pret. Ada salah satu anak di international school, teman saya cerita, dia bawa uang sekolah hilang di tasnya. 6 juta, lalu gurunya marahin dia, "Kenapa kamu nggak tanggung jawab? Itu kan uang kelas, kenapa kamu hilangin? Sekarang bagaimana?" Dia jawab sama gurunya, "Hello Bu, please. Ibu tahu tas saya yang hilang itu? Harganya berapa puluh juta? Nggak ada apa-apanya dengan uang 6 juta itu." Anak internasional school. Hati-hati loh, hati-hati. Saya bertamu ke rumah Pak Haji saudara. Saya dengan suami ada urusan. Saya beli rumahnya Pak Haji, kami bertamu. Anaknya Pak Haji pulang dari sekolah, masuk rumah. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Bapaknya ngomong "Waalaikumsalam." Lewati saya dan suami. Hello. Pendidikan macam apa yang kita beri kepada anak-anak kita? Saya nggak tahu kenapa saya belok ke sini. Berarti memang Tuhan suruh saya berbicara hari ini. Saudara, iman anak-anakmu itu nggak ditentukan dari sekolahnya. Zaman semakin berganti, ajari anak-anakmu takut akan Tuhan. Ketika bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir, Tuhan ngomong apa?
Tuliskan semua hukum-hukumku di ambang pintu rumahmu. Tuliskan itu di batu-batu kotamu. Tuliskan dan ajarkan itu berulang-ulang kepada anak cucumu. Supaya mereka belajar tentang takut akan Tuhan. Anak saya yang gede waktu masuk SMP, Mam please deh, Mami yakin aku masuk negeri? Iya. Kamu harus belajar yang keras supaya nilaimu tinggi bisa masuk sekolah negeri. Ya, yang kedua itu memang gratis. Lalu dia bilang gini, oke, aku masuk negeri, tapi aku sekolah diantar. Enggak, naik angkot. Kamu tahu enggak, Mami waktu dulu sekolah jalan kaki. Ya Mami gak usah bandingkan sama zaman dulu, enggak apa-apa, penderitaannya tetap sama. Masih bagus kamu naik angkot. Masih bagus kamu naik angkot. Jadi dia keluar dari rumah, perumahan, keluar itu naik ojek dulu atau jalan kaki kalau dia mau. Nanti di depan baru dapat angkot. Pulang hari pertama marah-marah. Mami tahu nggak, naik angkot itu duduknya miring. Aku pusing. Baru hari pertama, nggak usah mengeluh. Sesuatu yang diulangi 21 kali itu akan menjadi kebiasaan. Kamu baru 1 kali, nggak usah ngeluh. Pulang hari kedua gitu lagi, Mami tahu nggak? Aku pusing gini-gini. Jalani aja dulu, Mami dulu jalan kaki. Kamu mau jalan kaki atau naik angkot? Udah bagus loh naik angkot. Mulai berikutnya 1 bulan sudah tidak mengeluh dia. Saya bilang sama suami saya, sudah enjoy. Cuma ada yang aneh, kita pergi ke gereja kan naik mobil pribadi. Di mobil pribadi kan menghadap ke depan, dia duduk miring ke samping. Terus saya tanya, kenapa kamu miring ke samping? Duduk menghadap depan pusing, Mam. Saya bilang, sudah terbiasa susah. Bagus. Ya, iya saudara. Ya ayo kita mau hari-hari ini kita perbaiki dulu. Nomor 1 dari keluarga, dari rumah tangga kita. Yesus datang itu membawa pembaharuan. Mari kita masuki tahun yang baru dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Supaya berkat Tuhan tidak terhalang atas hidup kita. Sekarang anak saya yang paling kecil itu sekarang kakak-kakaknya udah kuliah. Semua kuliah bawa mobil sendiri. Dia bilang, Mam, kan mereka berdua sudah bawa mobil sendiri. Tapi mereka dulu sampai SMA naik ojek. Jadi kamu harus menikmati proses itu. Tunggu sampai kamu lulus SMA. Naik ojek dulu aja. Garu-garu kepala dia, enggak apa-apa tinggal setahun. Ya, enggak apa-apa, jangan jauhkan anakmu dari didikan saudara. Supaya mereka itu ya memiliki nilai. Ya, dan saya dulu berpikir saya mau mengakhiri hidup bunuh diri. Kenapa? Karena saya enggak punya Tuhan di hidup saya. Apa yang bisa menjadi jawaban bagi anak-anakmu itu yaitu mereka harus mengenal Tuhan. Ya, sehingga kita enggak perlu takut ketika anak-anak kita tahu mereka ada Tuhan dalam hidup mereka. Maka Tuhanlah yang akan menuntun mereka. Firman itu tanamkan dari kecil. Di mobil, di perjalanan, di rumah engkau harus ucapkan firman. Ajari mereka tentang takut akan Tuhan. Saya selalu berkata kepada mereka, Mami tidak bisa awasi kamu 24 jam. Tapi Roh Kudus akan mengawasimu. Sehingga saya dulu pernah saudara, saya bilang sama anak-anak saya, kalau Mami pelayanan keluar kota, ada oma di rumah. Kamu jangan keluar malam, oma itu ya deg-degan kalau kamu pulang malam ada acara sama temen atau apa, ulang tahun. Satu kali saya baru landing di kota Palu, mami saya telepon, Deb, Enji pergi malam-malam ya jam 7. Saya WA anak saya, Ji kamu kemana? Ulang tahun temenku Mam, udah lama di undangannya. Tapi kan mami bilang kalau mami lagi di luar kota kamu gak boleh pergi. Tapi kan ya masa ulang tahunnya orang disesuaikan sama jadwal pelayanannya mami. Kan dia ulang tahun udah lama. Ya tapi gini aja, ini oma khawatir nanti kamu pulang jam 10 malam di Jakarta itu kan macet ya saudara. Kita tuh pulang aja jam 8 sampai rumah bisa jam 10, jam 11. Tapi gini aja deh, ya udah mami gak bisa larang kamu, di hatimu tuh ada Roh Kudus. Kamu tanya aja sama Roh Kudus, sebaiknya kamu pergi atau pulang. Sudah saya gak WA lagi dia, gak lama mami saya WA, Deb, Enji udah pulang. Saya tanya dia, Enji kamu pulang? Iya aku putar balik. Puji Tuhan, kita gak perlu dengan kekerasan. Ketika anak-anak tahu takut akan Tuhan,
Hidup mereka akan terjaga di dalam takut akan Tuhan. Ya, kita berdoa dimulai dari kita dulu yuk, suami istri, bapak ibu. Siapa yang ada dalam Kristus, dia ada ciptaan baru. Kita harus lebih dulu diperdamaikan dengan Tuhan. Baru kita bisa memperdamaikan anak-anak kita juga dengan Tuhan. Rasul Paulus bilang, Tuhan mempercayakan pelayanan ini kepada kami. Karena Rasul Paulus sudah didamaikan dengan Kristus, dengan Allah lewat Kristus, makanya dia juga bisa memperdamaikan orang lain. Kalau hidup kita belum berdamai dengan Tuhan, mau pelayanan sehebat apapun tidak mungkin berdampak. Mau engkau pengusaha sesukses apapun, hidupmu gak ada dampak apa-apa. Hari-hari ini yang Tuhan cari adalah orang-orang yang hidup berdampak bagi kerajaannya. Katakan amin. Ya, kita berdoa, kita bisa melewati 2 tahun pandemi, udah puji Tuhan, haleluya 12 kali. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya sudah bersaksi bolak-balik. Di masa pandemi kami harus menjual rumah. Karena tidak ada pelayanan, kami hidup dari pelayanan. Anak saya bilang, Mam aku mau kuliah, berapa kuliahmu? 70 juta. Aduh anak, kita mau pikir makan aja susah. Kamu di masa pandemi mau kuliah. Kuliah sama tidak kuliah tidak menentukan masuk surga nak. Ya, enggak usah kamu kuliah. 70 juta, tapi saya bilang kalau Tuhan berkehendak enggak ada yang mustahil. Berdoa saja, tapi ini mami sama papi, kita kayaknya jual rumah Jakarta, kita pulang ke Solo. Enggak tahu mau hidup bagaimana dan tidak tahu pandemi sampai berapa lama. Ya, kemarin Pak Edward Chen cerita, dia pun mengalami. Ya, kita semua mengalami. Tetapi pandemi adalah ujian dan pemurnian. Orang-orang yang setia berpegang pada Tuhan akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Seperti yang semalam saya bacakan, Tuhan berkata, kalau engkau dengan setia mendengarkan perkataanku, aku akan mengangkat hidupmu menjadi terhormat, terpuji. Ya, di antara bangsa-bangsa. Saya melihat itu saudara. Kita sudah hopeless, gak ada apa-apa. Saya cuma bilang sama suami, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Dia Tuhan yang tetap sama dahulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Kita tetap bersyukur, apapun yang terjadi. Hanya semudah Tuhan berfirman, dia membalikkan telapak tangan. Ya, kita gak jadi jual rumah, malah beli rumah, bangun studio. Di tengah masa pandemi bisa bangun puluhan gereja di desa-desa. Apa yang Tuhan buat? Gak pernah kita bisa pikir. Ya, saudara, kita melihat apa yang Tuhan rencanakan itu jauh dari apa yang kita pikirkan. Makanya jangan takut lebih dulu. Tapi orang Kristen kadang tidak bisa melihat Tuhan, mujizat Tuhan. Kenapa? Engkau sudah takut lebih dulu. Ya, ketakutan lebih dahulu. Padahal gak terjadi apa-apa. Belum tentu kan sesuatu yang kita takutkan itu terjadi. 99% ketakutan kita itu gak pernah terjadi. Dan benar kemarin dibilang banyak yang mati di pandemi itu bukan karena virus. Karena ketakutan. Karena ketakutan. Satu kali ada satu survei dilakukan saudara, mereka mau mencoba tentang kuasa perkataan dan ketakutan itu bagaimana bekerja. Jadi ini survei benar. Jadi ada sekelompok anak muda, mereka tuh sepakat gini, nanti kalau si teman kita ini datang, sebut saja namanya Dewi, kita ngomong dia sakit ya, semua sepakat ngomong dia sakit ya. Dari depan kampus, Dewi datang, satu temannya ketemu dia, Dewi kamu kok pucat ya, kamu sakit ya? Dia bilang, enggak itu saya enggak sakit. Tapi kamu pucat loh. Iya? Masa iya? Dia jalan ke toilet. Dekat toilet ketemu teman satunya lagi. Dia bilang, kamu sakit? Enggak tapi kamu pucat banget loh. Masa sih iya? Iya kamu pucat loh. Dia masuk ke toilet, dia lihat mukanya. Aku pucat ya. Pucat ya, sakit ya, pucat, sakit. Lalu dia mulai imani saudara perkataan itu. Dia masuk kelas ketemu beberapa orang teman, mereka ngomong yang sama. Kamu sakit? Enggak tuh. Tapi kamu pucat banget loh. Masa iya sih? Dia pikir saudara, akhirnya ketakutan itu mulai masuk. Saudara tahu besoknya dia gak hadir. 2 hari kemudian dia masuk rumah sakit. Itu cuma karena, jadi itu survei. Ya, apa yang kita dengar ternyata ketika kita izinkan masuk dalam hidup kita, itu bisa mempengaruhi. Dan saya melihat kemarin itu Pak di pandemi, orang-orang yang kena autoimun itu banyak sekali. Imunnya jadi kacau. Kenapa saudara? Di tengah masa pandemi mereka berusaha minum vitamin. Itu yang namanya vitamin C 1000, 2000, 3000. Vitamin E, vitamin D. Loh yang tadinya tubuhnya itu gak pernah minum vitamin.
Tiba-tiba karena corona orang takut mati, dia hantam semua vitamin. Autoimun tuh kan satu penyakit sistem imunnya kacau. Jadi imun tuh menyerang tubuhnya sendiri. Karena dikasih vitamin banyak, dia ketakutan, stres, kena autoimun. Banyak sekali yang saya layani kemarin di Indonesia, terutama orang-orang kaya. Kalau orang miskin mah dia mati juga, puji Tuhan, haleluya. Karena memang hidupnya sudah berat. Ya, benar nggak saudara? Ya udahlah mati ya puji Tuhan, hidup ya puji Tuhan. Maksudnya ya mau di apa? Ya termasuk saya sama suami. Kami tuh biasa aja kena COVID 4 kali, semua varian kami coba. Kurang apa coba? Jadi kita ini lulusan COVID bintang 4. Saya tuh berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau engkau mau izinkan saya kena, enggak apa-apa, untuk bersaksi. Saya bilang ke suami saya, di masa pandemi ini saya sudah ada satu jumlah yang ditentukan Tuhan akan dipanggil. Kita enggak usah takut. Kalau di antara jumlah itu kita tidak masuk daftar, ya enggak usah takut, kita enggak akan mati. Biar kena COVID 1000 kali enggak akan mati, karena hidup mati kita di tangan Tuhan, bukan di tangan COVID. Tapi ada orang Kristen yang ngel ngomong, buktinya banyak yang mati karena COVID, itu cuma caranya. Yang mati kepleset juga banyak. Itu cuma cara. Tapi bukan COVID yang menentukan. Saya berulang-ulang berpesan begitu. Saudara, saya bilang, Tuhan kalau Tuhan izinkan saya kena enggak apa-apa untuk bersaksi. Yang pertama kita kena, yang Delta itu benar-benar hampir lewat saya dan suami. Saya bilang, kenapa saya kena lagi Tuhan ini yang Delta? Tuhan bilang, ini varian baru. Jadi kamu harus coba. Itu saudara kita sakit, nggak pakai rumah sakit, nggak pakai obat. Mau beli obat bagaimana? Avigan 15 juta satu strip. Jadi 15 juta, saya bilang kalau kita minum itu obat, yang ada kita mati beneran. Bukan karena COVID-nya, karena megap-megap beli 15 jutanya. Sesek napas langsung lewat. Yang harus saya bilang sama suami saya, ingat loh ya, suami saya sudah gak bisa makan, iparnya meninggal, umur 48 tahun, gak ada komorbid, meninggal. Kita kejangkit dari ipar yang meninggal itu. Jadi bagaimana kita gak takut? Suami saya udah delek-delek, saya bilang, kalau kita gak masuk daftar gak mati. Tapi kalau ada di antara salah satu kita yang masuk daftar itu, siap-siap aja mati itu untung. Amin. Ya, saya bilang sama suami saya, kalau saya mati duluan, ya saya titip anak-anak, kamu boleh kawin lagi, cari yang takut Tuhan. Kata suami saya, yes. Enggak saudara, enggak. Ya, kemarin saya tanya sama suami saya, kalau di sorga nanti orang boleh kawin lagi, kira-kira kamu pilih wanita lain atau tetap saya? Dia bilang, tetap kamu dong. Terus saya bilang, karena saya yang tanya kan. Mumpung gak ada dia, saudara. Ya, jadi saudara saya bilang, pokoknya gitu ya. Dia jawab sama saya, iya kalau aku mati duluan, titip anak-anak, dan kamu tidak boleh kawin lagi. Saya bilang, urusan orang mati dan orang hidup itu beda. Ya, tapi kita harus hidup semati, harus setia, amin. Satu kali ada bapak-bapak tanya sama saya, Bu, saya istrinya kan udah meninggal. Saya nanti kalau di sorga masih ketemu sama istri saya enggak ya? Masih merasa suami istri enggak ya? Saya bilang, Pak, tanya itu yang ada di Alkitab saja, Pak. Saya ini kan belum pernah mati. Jadi Bapak tidak usah tanya yang saya tidak tahu. Saya belum pernah mati, jangan Bapak tanya itu sama saya. Kenapa? Bapak cinta banget sama istri Bapak, sampai di surga aja mau ketemu, sampai mau sayang-sayangan sebagai suami istri. Bukan Bu, masalahnya kan saya mau nikah lagi nih. Terus, saya takut nanti kalau istri baru saya sama istri lama saya ketemu di surga terus mereka berantem. Takut berantem saudara. Ya, itulah laki-laki ya. Waktu istrinya meninggal nangis alay lebay. Ya, begitu meninggal belum berapa bulan. Datang sama saya ngomong gitu orang gereja. Terus akhirnya ya nikah lagi. Makanya saudara, satu kali ada suami itu datang ke kuburan tiap hari bawa kipas angin. Ditanya orang, kenapa Pak? Istri saya pernah ngomong, sebelum kuburan saya kering kamu ndak boleh kawin lagi. Jadi dia bawa kipas angin ke kuburan saudara. Maksudnya biar cepat
bertobat. Tapi saya percaya di sini semua suami-suami luar biasa, amin. Ya, mari kita saudara sungguh-sungguh menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Ini jamnya sudah habis. Saya belum khotbah loh ini, baru pembukaan loh. Ya, saudara kita melihat bersama, yuk Yesus itu datang memperdamaikan. Nah kalau kita itu berdamai dengan Allah, bukankah luar biasa? Wow kan? Kita hidup menjadi anak kesayangannya. Semua yang kita butuhkan diberi. Apa yang kita mau Tuhan cukupkan. Kalau hari ini saudara berkata, Bu, aku pengen bisnisku lebih baik. Aku pengen rumah tanggaku lebih baik. Dengar baik, Tuhan lebih rindu untuk melihat hidupmu lebih baik. Tuhan lebih rindu untuk melihat rumah tanggamu lebih baik. Tapi seringkali yang menjadi penghalangnya adalah apa? Dosa. Kita gak sungguh-sungguh menaruh hidup kita kepada Tuhan. Kita melupakan Tuhan dan seringkali menomor berapakan Dia. Mari kita lihat bersama, kita buka lagi 1 Kolose, saudara, Kolose pasal yang pertama. Bukan 1 Kolose ya, Kolose pasal yang pertama. Itu waktu saya tinggal 8 menit, kayaknya jamnya rusak tuh. Ya. Ya, Kolose pasal yang pertama ayat 15 saudara, dikatakan begini saudara ya. Yesus itu ia adalah apa? Gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Yesus itu gambarnya Allah. Saudara, manusia itu selalu membutuhkan figur. Iya apa ya? Kita mau menyembah kalau nggak ada gambar juga kan bingung ya saudara. Tutup mata, bayangkan wajah Tuhan yang muncul sembokong. Nggak jadi doa kita saudara, malah lari ya. Dari awal yang namanya manusia itu butuh figur, wujud yang nyata ya. Karena itu Tuhan berbicara kepada Musa, dia berkata begini, aku menampakkan diri kepada engkau dan bangsa ini tidak dalam rupa wujud. Kenapa? Karena kalau aku menampakkan diri dalam rupa wujud, pastilah bangsa ini akan membuat patung yang serupa dengan wujudku, lalu mereka akan menyembah aku. Padahal itu patung. Dari zaman dulu bangsa Israel itu suka membuat patung yang ada di gambaran mereka sebagai dewa atau Allah yang mereka puja. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, aku tidak bisa menampakkan diri dalam bentuk wujud karena bangsa itu akan membuat patung yang menyerupai aku. Lalu mereka akan menyembah padahal aku tidak ada dalam patung itu. Tapi dalam perjalanan bangsa Israel, Allah itu hanya menampakkan diri dalam bentuk api, angin. Tuhan tuh tahu manusia itu butuh figur. Lalu Allah itu muncul ke dalam dunia lewat Yesus Kristus. Dikatakan kenapa? Karena Yesus itu adalah gambar Allah. Saya pernah ketemu saudara dengan seseorang, dia sopir Grab. Waktu saya naik Grabnya, saya pelayanan. Dia tanya sama saya, begitu saya masuk dia langsung bilang gini, Ibu Chinese ya? Dalam hati saya emang saya ini ada tampang Chinese. Ya, tapi kalau gendut sih memang mata saya hilang. Gak usah ketawa kenceng begitu. Ya. Terus saya bilang, kenapa Pak emang gak boleh bawa-bawa ras loh Pak. Lo kalau ibu Chinese berarti Kristen dong. Pengikutnya Ahok. Lalu saya bilang, ya kenapa juga Bapak bawa-bawa agama. Pokoknya Pak NKRI itu harga mati. Gak usah lihat perbedaan. Gak berarti ibu Kristen. Saya jawab, iya. Pertama saya bilang, oh bukan, saya bukan Chinese Pak. Saya ini dari Sulawesi. Oh ibu dari Sulawesi, iya berarti Muslim dong. Dulu. Loh kok dulu, sekarang saya Kristen. Oh berarti ibu murtad. Saya diam aja, saya bilang, Bapak ngatai saya apa aja gak apa-apa deh Pak. Bapak bilang saya murtad, yang penting jangan ngomong saya kafir ya Pak. Karena saya punya Tuhan loh. Ya iya dong Bu, kan berarti murtad. Kalau kita menyebut orang yang dari agama kita pindah itu murtad. Ya iya gak apa-apa, tapi kita gak pernah sebut orang itu murtad loh Pak. Karena siapa tahu dia mau berbalik lagi. Terus dia bilang, kenapa ibu murtad? Orang Kristen itu aneh ya Bu.
Masa Tuhan jadi manusia? Terus saya tanya, loh Pak, menurut Bapak Tuhan tuh maha kuasa enggak? Iya, maha kuasa. Tuhan bisa jadi api enggak? Bisa. Tuhan bisa jadi air? Bisa. Tuhan bisa jadi cahaya? Bisa. Kenapa Tuhan bisa Pak? Kan dia maha kuasa. Kalau gitu menurut Bapak Tuhan bisa jadi manusia enggak? Agak mikir dia. Terus dia jawab dengan berat hati, bisa. Itu mulutnya Bapak bisa ngomong bahwa Tuhan bisa jadi manusia. Sekarang saya mau jelaskan kepada Bapak kenapa Tuhan harus menjadi manusia. Tuhan menciptakan segala yang ada di dalam alam semesta ini Pak. Tetapi yang dikatakan dia ciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan dia. Manusia itu makhluk paling mulia. Dan saya percaya di agama Bapak pun Bapak setuju mengatakan bahwa manusia ciptaan yang paling mulia. Kenapa? Pohon diciptakan punya raga tapi gak punya pikiran. Pohon itu gak punya otak. Dia cuma punya raga. Binatang diciptakan itu punya otak. Ya, tapi tidak punya akal budi. Tidak punya akal budi, cuma punya otak. Makanya sejinak-jinaknya hewan, satu saat kalau insting hewannya keluar, dia bisa menjadi galak dan bisa memangsa bahkan tuannya sendiri. Dulu papi saya itu pelihara anjing saudara, tapi buat jaga rumah. Anjingnya dirantai, kami gak boleh deket-deket. Tapi biasanya kita kalau kasih makan dia aman. Nah satu kali saya kasih makan, saya diserang saudara. Wah satu badan akhirnya anjing itu dipukulin sama papi saya. Saya melihat ya kasihan. Tapi dia menyerang karena memang dia tidak punya akal budi. Tapi punya otak. Kucing itu punya otak. Saudara pukul dia kalau dia nyolong makanan. Besok dia ketemu saudara dia tahu ini yang pukul saya. Dia lari waktu lihat saudara. Dia punya otak tapi dia tidak bisa membedakan mana yang baik mana yang jahat. Manusia diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Allah. Kita punya raga, punya otak, punya akal budi. Kita bisa membedakan mana yang baik mana yang tidak. Karena itu dikatakan Allah mengasihi manusia yang diciptakannya itu serupa dengannya. Dan agar manusia itu tidak binasa, dia harus turun menunjukkan jalan keselamatan dalam rupa manusia. Makanya dikatakan di sini, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan saudara. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Jadi singgasana, kejayaan, kehormatan itu semua Tuhan yang menciptakan. Hari ini jangan engkau cari singgasana dunia, tapi cari Tuhan. Maka dia sanggup memberikan segala yang tidak engkau pernah pikirkan. Katakan amin. Ya. Ayat 17, dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ia kepala tubuh yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Yesus adalah Tuhan yang pernah mati dan bangkit. Dan Alkitab berkata dia datang dari sorga, jadi dia tahu jalan ke sorga, amin. Dialah Tuhan yang benar, dia pernah mati dan dibangkitkan. Karena itu jangan takut, termasuk jangan takut mati, katakan. Ada di sini yang masih takut mati? Berapa banyak yang tidak takut mati, angkat tangan. Yang sudah siap mati, angkat tangan. Saya tanya yang siap bukan yang mau mati. Beda ya. Antara yang siap dan yang mau. Di Jakarta itu ya, orang itu kalau siap mati mereka beli tanah di San Diego Hills. Itu adalah tempat pemakaman elit orang kaya. Satu lubang bisa 1 M. Iya. Satu kali saya pergi di sana diundang untuk mendoakan satu pemakaman. Lalu teman saya di samping saya orang kaya, dia bilang, "Bu, saya satu keluarga sudah punya lubang loh di sini 5. Saya suami anak 3. Terus saya tanya, "Jadi ibu kapan masuk lubang?" Dia bilang, "Ih, dalam nama Yesus, ibu jangan ngomong begitu. Ibu, kalau orang sudah beli lubang berarti siap masuk lubang. Saya enggak mau beli lubang."
Itu uang 1 M pilih buat bangun gereja di desa kan? Daripada buat beli lubang 1 M, 1 orang 5. Apalagi kalau daerahnya itu naik ke atas puncak-puncak begitu, pemandangannya bagus, itu sudah kayak di sorga. Itu bisa sampai 2,5 M di Indonesia. Orang mempersiapkan kematian dengan kubur yang mahal. Ya, jadi saya bilang kalau sudah siap beli lubang berarti siap masuk. Ternyata pas saya tanya dia bilang belum. Lah kalau ibu belum siap masuk lubang ngapain beli lubang? Mending uang itu dipakai untuk hal-hal yang lebih berguna bagi kepentingan kerajaan Allah. Lah kan saya harus mempersiapkan mati. Ibu mempersiapkan mati itu bertobat. Buang kepahitan, ampuni yang bersalah. Jangan hidup bermusuhan terus. Amin, saudara. Jemaat tidak boleh bermusuhan terus, apalagi pendeta. Dilarang pendeta bermusuhan terus. Ya, apalagi kalau orang bermusuhan ngajak-ngajak supaya orang lain juga ikut memusuhi musuhnya. Itu yang berdosa. Saudara, jangan saudara ya. Kita ini hidup damai itu paling enak. Orang yang paling bahagia di dunia ini orang yang hidup damai. Amin. Berdamai dengan semua orang. Kalau ada satu musuh itu sudah banyak. Jangan diperbanyak lagi musuh. Orang lain yang gak dimusuhi suruh ikut-ikutan musuh lagi. Jangan saudara, kita ini cari perkenanan Tuhan. Hidup mau sampai berapa lama sih? Mau pahit-pahit terus. Hidup ini sudah pahit. Apalagi kau tambah dengan minum kopi pahit, makan sayur daun pepaya, tambah pahit hidup. Sudahlah ya, berdamai. Kita harus mempersiapkan diri karena kemarin Pak Luka cerita. Loh saudara gak tahu, habis makan malam tidur dipanggil Tuhan. Sebenarnya itu mati paling enak sih. Tapi kan yang syok yang ditinggal kan. Nggak ada pesan, apalagi kalau belum kasih tahu PIN ATM. Nah itu. Ingat ya, PIN ATM. Masuk tahun 2023. Tadi malam ada bapak-bapak yang bilang, sudah Bu, saya sudah kasih ATM ke istri saya. PIN-nya sudah apa belum? Jangan cuma ATM-nya, yang penting PIN-nya loh. Ya. Saudara, dikatakan dia pernah bangkit dari kematian dan dikatakan ia kepala tubuh jemaat ya. Ia memperdamaikan ayat 20, ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus. Wow, bayangkan loh. Ya, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh salib Kristus. Juga kamu, baca sama-sama ini ayat ya, terakhir. Saya undang para imam musik maju ke depan. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 23 baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab itu bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Saudara, kita ini dulu jauh dari Tuhan. Kita ini dulu memusuhi Dia dari pikiran dan hati kita. Yang nyata dari apa? Perbuatan kita yang jahat. Tetapi sekarang lewat kedatangan Yesus ke dunia, kita diperdamaikan. Dan dosa kita tidak lagi diperhitungkan. Tapi Tuhan mendamaikan kita dengan Dia. Karena itu mari kita berjuang, dikatakan. Kamu harus tetap bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Jangan mau digeser dari pengharapanmu kepada Injil. Apapun keadaannya, tetap pegang firman Tuhan. Engkau akan melihat saudara, Tuhan pasti akan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Mari bangkit berdiri bersama, kita katakan,